صل وسلم دائما ابدا على نبيك خير الخلق كلهم يا نبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهر يا نبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah
kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-108 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang ke-14 dari masih dalam babu fil mujahadah, bab dalam hal anjuran untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ar-rabi' asyar an Abi Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun busrin bidammil ba wasin al-muhmalah. Hadis yang ke-14 ini yang sanadnya dari Abi Safwan Abdullah bin Busaril al-Aslami radhiyallahu anhu. Ya. Ini Abi Safwan Abdullah bin Busar ini adalah beliau paman. Paman dari siapa ini? Paman dari salah seorang sahabat yang memang beliau itu sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam keterangan dijelaskan Abi Safwan Abdullah bin Busar ini dikatakan kana radhiyallahu an mimman shalla lil qiblataini. Beliau adalah salah seorang sahabat yang pernah ikut sholat bareng bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lil kiblataini, dengan menggunakan dua kiblat. Jadi kan dulu kiblat pertama kita di mana tuh? Baitul Maqdis, yang ada di Palestina. Tuh. Nah, ternyata Abi Safwan Abdullah bin Busar ini bukan saja beliau ikut sholat saat Rasul sholat menghadap ke Baitul Maqdis, akan tetapi ketika ada perintah dari Allah untuk mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah, beliau pun sempat ikut bareng bersama siapa? Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Bahkan di sini dikatakan Rasul sangat cinta sekali dengan beliau. Salah satu dikatakan dalam riwayat wa wada'a sallallahu alaihi wasallam yadahu ala ra'sihi. Nabi pernah meletakkan atau menaruh tangan Nabi ala ra'sihi, di atas kepala siapa nih? Kepala Abi Safwan. Jadi tangan Nabi taruh di atas kepala Nabi, kepala Abi Safwan. Nah, di situ wada'alahu, Nabi doain. Apa yang Nabi doakan kepada Abi Safwan Abdullah bin Busar ini? Kata Nabi, doanya adalah apa? Ya'ishu hadzal ghulam qarnan.
Ya Allah, berikanlah kesempatan hidup kepada pemuda ini sampai 1 abad. Ya, 1 abad berarti berapa tahun? 100 tahun. Pak, mau gak didoain Nabi gitu kan? Kali kita dipegang doain mudah-mudahan ente hidup 100 tahun. Ya. Ini Abi Sofwan didoain sama Nabi. Langsung tangan Nabi naruh di atas kepalanya Abi Sofwan. Tuh. Ya, didoain. Fa'asya mi'asanah. Ternyata benar, Pak. Ya. Tuh. Abi Sofwan bisa hidup sampai 100 tahun. Siapa yang doa? Rasulullah. Ya. Coba kita yang doa. Ya, belum tentu. Minta doa hidup 100 tahun besoknya meninggal. Ya. Nih, Nabi naruh tangannya doang di atas kepala Abi Sofwan, ya. Nabi hanya doa. Ini Abi Sofwan nggak minta. Ya, tapi Nabi spontan naruhin tangan di atas kepala Abi Sofwan, Nabi bilang, ya, tuh, ya, ya'ish hadzal gulam qarnan. Ya, ya Allah, kasihlah hidup nih pemuda ini sampai berapa tahun? 100 tahun. Tuh, ya. Pak Asya mi'ahsanah. Ya, dia hidup bisa sampai 100 tahun. Ya, tuh. Waqala, ya, dan dikatakan la yamutu hatta yadhhaba hadzal hadzal saul min wajhihi. Ya, tuh. Jadi yang menyebabkan ya beliau mati itu 100 tahun karena apa tuh? As-suul itu ibaratnya apa sih? Banyaknya kayak semacam tai lalat di muka beliau ini. Hah? Ya, jadi ini as-saul itu ya ibaratnya mati bang karena mati udah tua, bukan mati karena sakit. Ya, yang kayak semacam tai lalat mukanya gitu tumbuh-tumbuh itu, ya, tuh. Ya, tuh. Falam yamut hatta dhahabas ya saulul min wajhi, ya. Dia tidak akan mati atau belum mati sampai itu apa? Ya, dhahabas saul, hilangnya itu apa tuh? Ya, bekas-bekas di mukanya itu ya karena udah semakin keriput. Ya kan? Orang kan kalau keriput gimana kalau udah tua gimana sih? Ya udah susah dah. Jangankan dia ya mau jalan ya dari wajahnya ini udah kelihatan sangat apa? Sangat tua sekali. Tuh. Jadi meninggalnya bukan karena sakit tapi karena apa? Karena penyakit tua. Ya, itu. Baik. Waqala Ibnul Asir, berkata Ibnul Asir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersahabat bersama Nabi, bukan saja beliau, huwa wa abuhu. Bapaknya juga sahabat Nabi, wa ummuhu. Nyaknya juga sahabat Nabi, wa akhuhu. Dan juga siapa? Saudaranya, ya. Tuh, saudaranya yang bernama Atiyah, wa uhtuhu Asyama. Saudara perempuannya juga apa? Menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan sahabat? Karena dia hidup ya di masa Rasulullah dan beliau beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak semua orang yang bisa hidup di zaman Nabi dibilang sahabat, nggak bisa. Ya, namanya sahabat bukan hanya dia hidup di masa Nabi, tapi dia mau beriman. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu hidup di zaman Nabi. Apabila dia bilang sahabat beliau, agak karena tidak beriman. Ya, tuh. Wahina idzin fakana hatta al-musann an yakul, ya, tuh. Musannif pengarang kitab ini juga bilang, ya, yaitu Ibnu Hajar, sahabi shagir lahu, ya, dia itu sahabat Nabi sejak dia masih kecil. Ya, jadi masih kecil nih ibarat kata dari anak-anak dia udah menjadi sahabat Nabi karena sudah meyakini ya kalau yang dibawa oleh Nabi itu adalah ajaran yang benar. Tuh, ya, tuh. Hatta tuwfiya sanah samanu wa samanin an arba wa tis'in sanah wa qila mata bi mahsab. Ya, dia meninggal dunia tadi yang dikatakan berapa ya? Ada yang mengatakan 99 tahun dan ada yang mengatakan umurnya 100 tahun seperti apa yang didoakan oleh Nabi tadi. Ya, tuh. Wa huwa akhir man mata biha bisyam. Ya, beliau ini
ya, salah seorang sahabat yang paling akhir mati atau wafat di mana? Di Syam. Ya, tuh. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsina hadisan. Beliau meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sebanyak berapa? 50 hadis. Ya, yang dari Al-Imam Bukhari saja satu hadis dan yang sisanya dari Imam Muslim. Nah, itulah sekilas tentang biografi sahabat yang namanya Abu Sufyan, ya, Abdullah bin Al-Busar, ya. Coba. Qala, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, ya, khairun nas ay afdaluhum, ya. Khair artinya sebaik-baik manusia atau manusia yang paling baik atau orang yang paling baik. Siapa itu? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, orang yang baik di antara kalian adalah orang yang dikasih umur panjang oleh Allah, ya, wa hasuna amaluhu, dan juga amalnya baik, ya. Jadi bukan saja orang umurnya panjang tapi amalnya sedikit, ya. Tuh, jangan seperti yang dikatakan, ya, wa syarrun nas man tala umruhu wa su amal. Dan seburuk-buruk manusia kata Nabi orang yang dikasih umur panjang tapi amalnya jelek, ya. Jadi kan kita tahu, ya, yang namanya umur umat Nabi Muhammad itu kan agak ada yang panjang-panjang. Ya, Nabi udah bilang a'malu ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Ya, umur umatku itu, ya, antara berapa? Sittina wa sab'ina sanatan, antara 60 atau 70 tahun. Ya, 60 atau 70 tahun. Kenapa? Karena yang menjadi parameter, ya, yang menjadi ukurannya siapa? Nabi kita. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat dipanggil oleh Allah saat berusia berapa? 63 tahun. Tuh. Ya, kita umur kita berapa sekarang? Udah yang 60 belum? 59, 6 bulan. Ya, tinggal 6 bulan lagi. Ya. Kalau ikutin umur Nabi 62 tahun 6 bulan, tinggal 6 bulan lagi. Ya, itu umur umat Nabi Muhammad, ya. Tapi memang tidak mustahil, ya. Itu kan yang namanya itu, ya, takdir, ya. Takdir yang memang bisa kita apa itu? Bisa kita rubah dengan cara kita apa? Berdoa. Ya kan? Kan umur kita, ya, kemudian rezeki kita, kemudian jodoh kita itu udah diapain tuh? Udah dicatat saat tuh janin berusia berapa? 120 hari atau 4 bulan. Itu kan dicatat tuh, ya. Fanafakha fihi ruh, ya, ditaruhin ruh tuh ke janin yang baru berusia 4 bulan. Fayuktab lahu salasa, ya. Allah perintahkan kepada para malaikat, coba tulisin 3 hal kepada tuh si fulan, ya, tentang apa? Rizquhu, rezekinya, ya, jodohnya, dan apa terakhir? Wafatnya, meninggalnya kapan? Tuh, ya. Nah, makanya kita disuruh berdoa minta sama Allah, mudah-mudahan dipanjangin umur kita, ya. Tapi umur yang panjang bukan panjang doang, tapi juga baik apanya? Amalnya, ya. Orang dikasih kesempatan umur panjang, nenek-nenek umurnya panjang, tuh nenek itu nggak mati-mati contohnya, ya. Tuh, jangan dikira Allah itu masih apa itu membiarkan dia untuk berbuat apa, kemaksiatan atau kezaliman, ya. Tuh Allah masih ngasih kesempatan sama dia itu, ya. Tapi suatu saat umur itu pasti ada apanya, ada batasnya, ya. Kalau Allah udah bilang udahlah, udah kasih kesempatan sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun masih begitu-begitu juga kata Allah, ya, Israel cabut tuh nyawa sepulan itu,
Ya, kenapa? Karena umurnya udah kasih panjang tapi nggak baik amalnya. Ya, tuh. Nah, kita patokan umur kita sama seperti umur Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang dijadikan standar umur kita menjadi orang baik atau tidak baik itu saat kita berusia 40 tahun. Ya, jadi apa namanya? Yang menjadi barometernya itu 40 tahun. Kalau nih orang umur 40 tahun masih nggak benar, kesannya pasti nggak benar terusan. Ya, tuh. Jadi kalau di umur 40 tahun nih orang terjadi perubahan yang sangat drastis, ya, benar-benar ibadahnya cakep, ya, hablum minallahi cakep, hablum minannasi juga cakep, berarti kesannya ini orang bakal jadi orang baik selamanya. Ya, itu kalau udah umur 40 tahun. Ya, tuh. Ya kan kalau 40 tahun udah pada lebih kayaknya ya. Ya kan lebih. Ya. Itu udah ada 40 tahun. Udah ya? Oh, udah. Lebih malah kan? Iya. 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun Nabi itu. Ya, jadi barometernya itu. Makanya jangan sampai ketika kita udah usia 40 tahun, apalagi 50 atau lagi 60, kerjaan masih kayak anak muda aja. Ya. Hah? Kenapa? Nah, wassalam, assalamualaikum kalau begitu itu. Ya, umur 50, 60 tahun, gaya anak muda. Nabi nggak demen yang begitu. Ya, yang Nabi demen adalah apa? Anak muda, ya, berkarakter seperti orang tua. Ya, Nabi suka tuh anak muda ibadahnya rajin, sehariannya di masjid mulu. Bukan masalah penampilan, bukan. Kalau penampilan silakan, kakek-kakek pakai lapis nggak dilarang. Ya, kakek-kakek pakai baju stil gitu, kayak apaan kacamata silakan. Ya, yang penting apa aja deh? Hatinya. Ya, tuh. Kalau penampilan doang buat apaan? Yang penting adalah apanya? Amalnya. Ya, perbuatannya, karena itu yang Allah bakal apa ya? Bakal lihat. Ya, hati seseorang itu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila apa? Qulubikum wa a'malikum. Ya, Allah enggak melihat tuh tampang kita, rupa kita, kedudukan kita, pangkat kita. Tapi yang Allah lihat apa sih? Kulub. Apa ini kulub? Hati kita. Ya. Selain hati apalagi amal kita itu yang Allah bakal lihat. Ya, makanya ketika Allah kasih kita umur panjang, ya, wa ni'mabillah, itu satu nikmat dari Allah. Ya. Nah, kita dikasih umur panjang, kalau umur kita baik itu kita menjadi khairun nas kata Nabi. Orang yang paling baik di antara manusia yang lain. Ya, sebenarnya sih yang menjadi standarnya ini diri kita masing-masing. Yang tahu kita benar atau enggak siapa sih? Kan diri kita. Ya, kalau orang lain hanya menilai. Ya, namanya nilai, penilaian orang itu boleh salah, boleh benar. Ya, tapi kalau orang ya yang memang itu benar-benar baik itu Nabi kasih tandanya. Ya, Nabi kasih ciri-cirinya. Ya, orang kalau dikatakan itu orang baik, salah satu cirinya apa ya? Satu kata Nabi, selalu mondar-mandir di mana? Ke masjid. Ya, bukan pengen nyolong sendal ke masjid, bukan. Ya, pengen ibadah di masjid. Entah itu hadiri majelis taklim, ya, atau sholat berjamaahnya, ya, menghadiri kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Itu kan apa itu? Ya, itu salah satu tanda yang Nabi bilang kalau itu adalah orang apa? Orang baik. Ya, makanya bahkan Nabi katakan dalam sebuah hadis kan, ya, termasuk di antara 7 kelompok orang yang bakal mendapatkan naungan di hari kiamat itu, yang tidak ada naungan kecuali nolongan Allah. Itu siapa satunya? Siapa itu? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seorang pemuda. Nih yang disebut pemuda, Pak. Ya, bukan siapa? Bukan kakek-kakek, bukan. Ya, nah kalau kakek-kakek senang di masjid biasa. Ya. Setelah kakek udah bau tanah masih ingat, masih lupa ke masjid, ingat pada diingat coba. Ya. Nah, kalau anak muda dia cinta, ya, dia hatinya selalu apanya itu ngantel, ya, bergantung kepada masjid.
Nih yang Nabi katakan ya, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia orang tuh nanti kata Nabi yang bakal Allah kasih naungan, bakal Allah kasih payung yang saat itu orang pada kepanasan ya, ada yang kebanjiran keringatnya, ada yang satu sampai mata kaki, ada yang sebetis, ada yang sedengkul, ada yang sepaha, ada yang sepinggang, ada yang leher, ada yang sampai tenggelam, ya. Tapi ini 7 kelompok ini nih, jangankan dia tenggelam dengan keringat, merasakan panas saja tidak. Ya, kenapa? Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu di antaranya? Di antaranya kata Nabi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seorang pemuda yang apa ya? Hatinya selalu nyantel dengan masjid, ya. Jalan kemana aja, piknik seindah apapun, nggak lupa sama masjid. Ya, sholat selalu berjamaah di masjid. Ada kegiatan apa aja di masjid dia selalu apa? Hadir. Nah itulah ya pemuda yang cakep nih, yang sangat dicintai oleh Nabi dan dibanggakan di langit sana oleh para malaikat. Tuh ya, apalagi kita dikasih umur panjang Pak. Ya, tuh kita amal kita baik. Nah ini cakep banget tuh. Ya, jangan sampai kita dikasih umur panjang oleh Allah, tapi sebaliknya, ya, umur yang panjang yang Allah kasih itu kita gunakan untuk apa? Untuk bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi sekali lagi saya katakan yang tahu kita ini orang baik atau enggak hanya diri kita dengan siapa? Allah. Ya, karena yang namanya casing kebaikan itu bisa dibuat. Ya, casing untuk menampakkan dia baik itu bisa diapain? Dibuat, ya. Tapi benar-benar dia orang baik yang tahu kita dan Allah saja. Ya, udahlah kita amalin seperti yang Allah katakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuat ajalah, ya, beramal saja. Fasayarallahu amal Allah yang bakal lihat ke amal-amal kita. Ya, tuh, ya. Kita pengen jadi orang yang apa? Yang paling baik ya di antara siapa? Di antara orang-orang atau manusia yang lainnya. Itulah hadis yang ke-100 ya 8 atau hadis yang ke-14 dari bab al-mujahadah ya. Hadis yang selanjutnya ya, hadis yang ke-15. An Anasin radhiyallahu qala, dari Anas radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, beliau berkata, ghaba ammi Anas bin An-Nadri radhiyallahu an kita li Badrin. Ya, ini hadis sanadnya dari siapa? Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini beliau pernah berkata, ghaba ammi Anas bin Nadr ya an kita li Badrin. Pamannya Anas ini pernah absen ya atau enggak ya pernah enggak ikut dalam perang apa? Badar. Ya, tuh namanya siapa tadi? Ya, Anas bin An-Nadri, namanya Anas juga. Ya, ini paman dari Anas bin Malik. Ya, riwayat dikatakan beliau ini adalah adik dari bapaknya Anas. Ya, namanya paman. Kalau kita om ya. Dia kan adik dari bapak, ya. Om namanya itu, ya. Kata Anas, pamanku pernah ya absen ya atau enggak ikut dalam perang Badar. Faqala, ya, dia berkata, "Ya Rasulullah." Ya, wahai Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Ya, ya Rasul, aku ini pernah absen satu kali aku ini pernah absen atau tidak ikut ya an awwali qitalin qataltal musyrikin ya saat pertama kali engkau berperang melawan orang-orang musyrik ya. Jadi beliau ngaku nih Pak, kalau dia pernah satu kali absen nggak ikut perang bareng Nabi saat Nabi bertempur melawan orang-orang musyrik. Tuh, ya. La inillahu asyhadani
qitalal musyrikin. Ya, tuh. La inillahu seandainya Allah saja menghendaki. Ya, seandainya Allah saja ya mengizinkan ya asyhadani qitalal musyrikin. Ya, tuh. Asyhadani aku akan apa ya? Allah menyaksikan aku qitalal musyrikin. Ya, menjadi orang-orang yang ikut bertempur melawan siapa? Orang-orang musyrik. Ya, jadi memang ketidakikutsertaan pamannya Anas bin Malik bukan karena sengaja, bukan. Ya, karena ada suatu hal. Ya, makanya dikatakan la illahu asyhadani qitalal musyrikin, seandainya Allah izinkan saja. Ya, aku akan ikut perang bersamamu melawan siapa? Orang-orang musyrik. Ya, la yuriyannallahu ma asna, pasti Allah bakal lihat apa yang aku apain, yang aku lakukan. Ya, karena riwayat mengatakan beliau ini memang ya salah seorang sahabat yang ahli dalam berperang. Ya, tuh. Makanya ya sebenarnya sih Nabi nggak maksain. Ya, tuh Pak. Jadi yang namanya para sahabat itu tidak ada paksaan. Ya, yang dipaksakan oleh Nabi kepada para sahabat untuk apa? Ikut serta, ya, untuk ikut bergabung, untuk ikut kontribusi dalam perjuangan Nabi, tidak. Ya, apa yang mereka lakukan nih para sahabat itu dari apa? Kesadaran mereka sendiri. Ya, keterpanggilan, karena mereka memiliki yang namanya ruh jihad, semangat juang itu yang sangat luar biasa. Ya, enggak dipanggil aja nih Pak, para sahabat kadang nanyain, ya, nanyain Rasul, kapan kita ada mau berjuang ini, ya, tuh, kapan kita mau ini mau itu, tuh Pak. Jadi memang ada apa? Keterpanggilan dari diri mereka sendiri, ya, untuk mereka itu ikut serta bareng-bareng selalu bersama siapa? Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Ya kalau kita kan sifatnya masih diapain? Diajak, diseru nggak kena, dirayu. Ya, diajak disuruh dirayu nggak kena, dipancing. Ya, dipancing nggak kena, diapain? Dilemparin. Lemparin apa? Lemparin duit baru datang. Ya kan? Itu semua cara-cara itu. Tapi sahabat nggak demikian. Ya, para sahabat luar biasanya mereka itu, ya, ikut bareng bersama Rasulullah SAW atas kesadaran yang ada pada diri mereka masing-masing. Nanyain Pak, coba bayangin, ada seorang pemuda baru nikah, ya, dia nggak apa tuh, nggak diajak sama Nabi, tapi dia ikut pengen perang bareng Nabi juga. Pengantin baru, bayangin Pak, ya, tuh. Nah, coba kalau kita baru nikah hari ini nih, ntar malam diajak perang, mau nggak? Perang lawan musuh, bukan perang lawan istri, bukan. Ya, angkat senjata, mau nggak? Berat rasanya. Ya, ntar dulu dah. Ya, gue baru pengen ngerasain surga dunia. Kan begitu kan jawabannya kan? Ya, surga akhirat kan gampang, ntar main gampangin aja, itu kita. Ya, tapi sahabat tidak demikian. Ya, tuh. Kalau ini sudah merupakan ajakan, seruan, panggilan Rasulullah SAW, pokoknya lagi ngapain aja, cabut, lepas semua urusan dunia. Coba, ya, itu taatnya para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran, ya, mereka dikatakan oleh Nabi khairu qarni sumayali. Ya, sebaik-baik masa adalah masa di masaku, kemudian setelah aku, dan setelah aku itu. Ya, masa yang paling bagus kata Nabi itu. Ya, nah ini, ya, salah seorang paman dari Anas bin Malik, dia nggak ikut perang bersama Nabi saat Nabi berperang melawan musyrik itu bukan karena apa? Bukan karena keinginan dia sendiri, ya, tuh. Tapi memang ada sesuatu yang menyebabkan dia itu tidak bisa ikut perang bareng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh.
Falamma kana yaumu Uhud inkasyafal muslimun. Nah, pada saat terjadinya perang Uhud, inkasyafal muslimun. Ya, nih pamannya Anas bin Malik ini tahu tuh orang-orang muslim itu mereka saling apa? Berlarian. Mereka kabur. Ya, yang bahasa fikihnya dikatakan al-firaru minaz zahab. Mereka lari dari perangan. Inkasyafa, nampak, kelihatan. Ya, mereka itu apa? Pada lari, menghindar dari perang melawan musuh. Faqala, ya, dan beliau berkata, Allahumma a'tadziruka ilaika mimma sana'u haula'i, yakni ashabahu. Ya Rasul, aku minta maaflah kepada engkau. Mimma sana'a haula'i, dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Siapa itu? Padahal mereka itu para sahabat. Tapi saat terjadinya perang, ya, perang Uhud, tahu kan perang Uhud? Ya, yang di situ ada paman Nabi yang ikut serta yang bernama Sayyidina Hamzah, ya. Tuh, dia itu melihat, loh, kenapa nih kok para sahabat pada berlarian? Kan perang Uhud itu salah satu perang yang ya pasukan muslim saat itu kalah. Ya kan? Kenapa kalah? Karena mereka terpancing dengan apa? Ya, pancingan rayuan berupa harta yang diserukan oleh panglima dari pasukan musuh. Ya, padahal Nabi sudah bilang, jangan turun. Itu hanya pancingan. Ya. Kalau kamu turun, pasti nanti kamu akan kalah. Ternyata benar, mereka tidak ikut apa yang menjadi ya komando dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru mereka terpengaruh dengan apa? Harta yang ditawarkan oleh pasukan musuh itu. Ternyata benar Pak. Tadinya itu pasukan umat Islam berada di atas di Gunung Uhud. Gara-gara kepancing mereka tuh turun. Yang akhirnya dengan leluasa tuh musuh-musuh ya apa memanahi ya pakai tombak, pakai anak panah itu ya yang akhirnya apa? Umat Islam saat itu mengalami apa? Kekalahan dalam perang Uhud tuh ya. Tapi itu pamannya Anas dia minta maaf ya. Dia tidak termasuk orang yang ikut lari ya tuh. Nah, ngelihat pasukan udah banyak yang mati, tarik mundur. Kalau mundur berarti kan udah apa? Kalah berarti itu. Ya, tuh. Nah, di sini pamannya Anas bin Malik dia ngelihat ketika itu para sahabat itu pada apa? Pada lari ya untuk apa? Mengambil apa namanya? Kenikmatan dunia yang dipancing oleh pasukan dari pihakmu musuhnya itu. Ya, tuh. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i yakni al-musyrikin. Dan aku abra' ya. Apa namanya itu? Ya, terbebas darimu ya Rasul. Artinya bukan karena kesalahan aku. Mimma sana'a haula'i yakni al-musyrikin, dengan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya kan? Kenapa? Karena saat itu tadi yang saya katakan umat Islam habis dibantai, habis-habisan, dipanahin, dia tombak dan lain sebagainya oleh pasukan musuh. Summa taqaddama ya fastaqbalahu Sa'ad ibnu Mu'az. Kemudian Nabi maju ke depan. Ya, maju menemui Sa'ad bin Mu'az. Ya, dia menjumpai Sa'ad bin Mu'az, faqala, Nabi bersabda, ya Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad bin Mu'az, al jannatu wa rabbi an-nadri inni ajidu rihaha min duni Uhud. Tuh. Kata Nabi Mu'az, demi Allah, ya, aku mencium ya bau surga yang begitu nikmat. Ya, yang aku cium dari sisi gunung Uhud. Coba Pak, bayangkan ya, itu gunung yang begitu besar ya, keluar kayak semacam bau wangian. Ya, itu yang cium siapa? Rasulullah. Ya, mencium bau wangi. Kenapa mencium bau wangi ini? Karena tadi ya, ruh para syuhada. Ya, Uhud tuh yang mereka meninggal dibantai habis-habisan. Ya, ini enggak semua loh Pak, enggak semuanya itu mereka turun dari gunung untuk mengambil harta yang dipancing oleh pasukan musuh, enggak semua.
Ya, tapi lantaran beberapa orang ini nih yang turun, akhirnya apa? Pasukan musuh tadi saya katakan lebih leluasa, mereka naik ke atas, enak manah-manahin ya pasukan orang-orang muslim saat itu. Ya, makanya aku minta maaf banget, maaf ya Nabi, itu bukan kesalahan aku itu, ya, tapi memang kesalahan ada sebagian teman-teman kita istilahnya itu yang mereka kepancing, tuh, ya, tuh. Nah, saat Nabi maju mendekati Gunung Uhud, Nabi mencium bau wangi yang begitu semerbak, ya, tuh, ya, saat dia menjumpai Sa'ad bin Mu'adz, ya, faqala Sa'ad, ya, Sa'ad berkata, "Pamastata'tu ya Rasulullah ma suna'ah." Ya Rasul, maaf demi Allah, kayaknya saya ini nggak mampu lah berbuat seperti apa yang mereka lakukan. Tuh, ini bukan berarti dia nolak perang, bukan. Ya, dengan dia merendahkan dirinya, ya, merendah hatinya dia di hadapan Rasulullah. Ya, bukan karena kesombongan, bukan. Karena beliau termasuk salah seorang yang tidak gugur dalam pertempuran di Uhud ini. Ya, padahal itu adalah termasuk ya jerih payah dia, perjuangan dia. Tapi dia berkata, ya Rasul, ya aku nggak mampu berbuat seperti ini. Ya, tuh. Qala Anas. Ya, Anas berkata, "Fawajadna bihi ya bid'an wa samanina darbatan bisayf." Tuh, ternyata Pak di situ didapati ada apa? Ya, bid'an wa samanina darbah, 80 ya, apa namanya itu? Tusukan. Ya, tusukan yang menggunakan pedang. Jadi ada 80 tusukan di tubuhnya nih. Ya. Tuh, di tubuh siapa? Di tubuh salah seorang yang mati dalam perang Uhud tadi. Bayangin Pak, 80 tusukan. Ya, kira-kira di mana itu 80? Banyak banget itu. Ya, itu yang menggunakan pedang saja. Kemudian ya, dorbatan bis apa namanya? Auta'natan ya birumhin. Ya. Dan juga ada apa itu? Tusukan dengan menggunakan apa? Tombak. Ya, tombak ada ya, auramiyatan bisahmin, atau ya, itu luka yang didapati bekas apa itu? Anak panah. Yang pakai pedang ada, yang pakai tombak ada, yang pakai busur panah atau anak panah ada. Bayangin Pak, semuanya itu. Jadi memang saat itu tuh perang Uhud itu adalah dendamnya orang kafir Quraisy karena mereka kalah dalam perang Badar. Ya, itu dendam itu. Kalau istilah kata ketemu nih pasukannya Muhammad habis-habisan dicincang, cuk gitu. Bayangkan, saking geramnya tuh mereka itu, ya. Kayak PKI gitu kan. Ya, siapa nih? Pulan habisin. Wah. Ya, seperti Sayyidina Hamzah pamannya Nabi, Pak. Beliau adalah salah seorang panglima perang dalam perang Uhud. Dikatakan tidak ada satu titik di tubuh ya Sayyidina Hamzah itu yang tidak tertusuk anak panah, yang tidak tertusuk tombak, yang tidak tertusuk dengan pedang. Satu titik aja nggak ada. Berarti dari pala sampai kaki semuanya diapain? Dilukai oleh musuh-musuh. Gimana rasanya itu? Ya, secara zahir memang sakit, ya, tapi secara hakikatnya ya rasa sakit itu tidak dirasakan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berada di mana? Ya, di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang merasakan sakit itu tubuh apa ruh sih? Ya. Tuh. Nah, tubuh merasakan sakit lantaran adanya apa? Ruh. Ya kan? Nah, kalau ruhnya udah enggak ada merasakan sakit enggak? Agak. Orang mati kita tendang dia melawan enggak? Agak. Ngerasain sakit enggak? Enggak. Sama seperti itu Pak. Ya. Tuh. Tapi kalau orang masih hidup, ada ruh dan jasadnya, jangankan ditusuk, dicentil aja itu sakit merasakan. Kenapa? Karena itu ya masih ada hubungan antara ruh dan jasadnya. Ya, tuh. Subhanallah. Wa wajadnahu qad kutila wa massala bihil musyrikun. Ya, dan kami dapati dia itu qad kutila telah dibunuh wa massala bil musyrikun dan telah disiksa oleh orang-orang musyrik.
fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibanihi itu Pak. Saking lukanya itu seluruh tubuh dan wajah yang ada pada salah seorang sahabat tadi, nggak ada yang bisa ngenalin ini siapa nih sebenarnya nih. Kok sampai begini amat ya, lukanya di mana aja ada ya. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu illa ukhtuhu bibanihi ya, salah seorang saudara perempuan dari dia nih yang tahu nih. Dari mana dia tahu? Ya, bibananihi, dari jari-jarinya. Bisa dikenalin. Oh, ini abang gue nih. Ya, karena dia punya jari kayak gini nih kata saudara perempuan itu. Ya, kalau orang kan nggak mungkin tahu. Ya, tapi ini saudaranya ini tahu kalau ini adalah saudaranya tuh, ya. Tuh. Qala Anas, ya. Tuh, Anas berkata, "Kunna nuri au nazun anna hadhil," ya. Tuh, sehingga Anas berkata, ya, aku mengira bahwasanya ya ayat yang Allah turunkan ya dalam apa namanya surah Al-Ahzab ayat 23 ini ya itu adalah untuk beliau. Apa itu? Ya, yang bunyinya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ya, dan dari sebagian orang beriman ada seorang pemuda atau sadaqu ma ahadullah. Beliau ini benar-benar apa? Ya, melaksanakan apa yang menjanjinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mau bertempur, berperang apapun yang akan terjadi bukan masalah bagi dia. Ya, sehingga dia mendapat julukan itu orang yang sangat pemberani, ya, tuh orang yang sangat apa tuh ikhlas dalam berjuang bersama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh ila akhiri qauluhu la yuriyannallah ruya bidammil ya wa kasri ra au liyudhirannallahu dzalika linnas, agar orang bisa melihat. Nih sahabat nih, lihat ya, sampai begini-begini amatnya dia rela berjuang bareng sama Nabi. Ya, sampai nggak bisa dikenalin mukanya nih siapa ya. Ya, nggak bisa dikenalin nih siapa nih, tubuh siapa nih, nggak ada yang tahu kecuali siapa, kecuali adik perempuan ini orang tadi yang mati dalam perang Uhud ya, yang ikut perang bersama Rasulullah SAW. Ya, kayak orang PKI kan mukanya diseset semua itu kan, sampai keluarganya nggak ngenalin ya kan. Nah itu, nah ini terjadi dulu pada saat apa? Pada saat perang apa? Perang Uhud ya. Nah inilah ya perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah dari hadis ini bisa kita ambil betapa mereka itu mujahadah ya, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan apapun ya, tidak ada pantang mundur, tidak ada pantang menyerah, tidak ada pantang kalau nanti ntar gimana, nggak ada ya. Tapi yang mereka lakukan adalah demi Allah, kalau ini panggilan Allah dan panggilan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku akan laksanakan apapun yang menjadi taruhannya. Jangankan dengan harta, jiwa ya, aku akan apa? Korbankan demi apa? Mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai satu motivasi kita saat kita diajak, diseru untuk melakukan kebaikan-kebaikan apapun bentuknya. Jangan ada istilah banyak alasan. Ya, jangan nanti ntar gimana? Ntar kalau gitu ya, ntar gimana tuh jadinya? Nah, jangan. Ya udah, bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Nah, cukup dua hadis kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran buat kita perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat ya bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.